Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Iman Pasu Marganda Hadiarto, Purba SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Baik, dengan saya, Diva Anastasia Adi Afilia, selaku moderator perwakilan dari kelompok 4, kelas A, yang akan membimbing jalannya presentasi kelompok kami. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Najwa Filsa Faiza dengan NIM akhir 001, Surya Simorangkir dengan NIM akhir 011, dengan saya sendiri Diva Anastasia Adi Afrilia dengan NIM akhir 031, Wilujeng Oktaviana dengan NIM akhir 035, dan yang terakhir Munawaratul Fauzia dengan NIM akhir 036. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan yang berjudul Hukum Tata Negara, Lembaga Kepresidenan dan MPR. Next slide. Baik, untuk daftar isi sendiri, yang pertama ada perbandingan lembaga kepresidenan dan MPR Indonesia dengan AS, Inggris, dan Cina. Yang kedua, kelemahan dan kelebihan lembaga kepresidenan dan MPR Indonesia, AS, Inggris, dan Cina. Untuk yang terakhir, ciri-ciri sistem pemerintahan lembaga kepresidenan dan MPR Indonesia, AS, Inggris, dan Cina. Next slide. Baik, untuk materi yang pertama adalah perbandingan lembaga kepresidenan dan MPR Indonesia dengan AS, Amerika Serikat, Inggris, dan Cina. Untuk perbandingannya, kita dibagi menjadi tiga, yaitu kriteria Indonesia atau Amerika Serikat. Untuk kriteria sendiri, kepala negara dan pemerintahan. Bagi Indonesia, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Untuk Amerika Serikat, presiden juga merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Kriteria di pemilihan, bagi Indonesia dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun dapat terpilih kembali 1 kali. Untuk Amerika Serikat, dipilih melalui sistem elektoral College untuk masa jabatan 4 tahun dengan batas maksimal 2 periode. Untuk kriteria kekuasaan, bagi Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah, memimpin kebijakan luar negeri, dan mengelola angkatan bersenjata. Bagi Amerika Serikat, mengeluarkan perintah eksekutif, memveto undang-undang, dan mengawasi angkatan bersenjata. Kriteria pada tanggung jawab. Bagi Indonesia mengajukan RUU anggaran kepada DPR dan melaporkan keadaan negara. Bagi Amerika Serikat, melaporkan keadaan negara kepada Kongres setiap tahun atau State of the Union. Next slide, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu perbandingan kepresidenan Indonesia dan Cina. Yang ada 3 poin yaitu kriteria Indonesia dan Cina. Di kepala negara dan pemerintahan Indonesia, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, sedangkan Cina, presiden adalah kepala negara tetapi kekuasaan eksekutif paling kuat dipegang oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis. Yang selanjutnya pemilihan untuk Indonesia dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun, dapat terpilih kembali 1 kali. Untuk Cina, presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan 5 tahun, dapat terpilih kembali. Selanjutnya kekuasaan untuk Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah, memimpin kebijakan luar negeri, dan mengelola angkatan bersenjata. Untuk Cina, memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan dan memimpin kebijakan luar negeri. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Indonesia mengajukan RUU anggaran kepada DPR dan melaporkan keadaan negara, sedangkan Cina bertanggung jawab kepada Partai Komunis dan Kongres Rakyat Nasional.
Baik, selanjutnya materi tentang perbandingan kepresidenan di Indonesia dan di Inggris. Untuk kepala negara dan pemerintahan di Indonesia, presiden dipimpin oleh presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Lalu di Inggris, ratu atau raja adalah kepala negara simbolis, sementara perdana menteri adalah kepala pemerintahan. Untuk pemilihannya, di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun, dapat terpilih kembali 1 kali, dan di Inggris, Perdana Menteri tidak dipilih langsung. Dia adalah pemimpin partai mayoritas di parlemen setelah pemilihan umum. Kekuasaan presiden di Indonesia yakni mengeluarkan peraturan pemerintah, memimpin kebijakan luar negeri, dan mengelola angkatan bersenjata, sedangkan di Inggris, kekuasaan Perdana Menteri memimpin kabinet dan merumuskan kebijakan, Ratu memiliki kekuasaan seremonial dan tidak terlibat dalam keputusan politik. Dan yang terakhir, tanggung jawab Presiden di Indonesia yakni mengajukan RUU anggaran kepada DPR dan melaporkan keadaan negara, sedangkan di Inggris, Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Terdapat perbandingan lembaga legislatif Indonesia dengan Amerika Serikat. Pada MPR terdiri dari 2 lembaga pada Indonesia yaitu DPR dan DPD. DPR bertugas membuat undang-undang, mengawasi eksekutif, dan mengesahkan anggaran. Lalu DPD memberikan pertimbangan atas undang-undang yang berhubungan dengan daerah. Lalu yang selanjutnya terdapat Kongres. Pada Amerika, yang terdiri dari 2 kamar yaitu Senat dan DPR. Senat berperan dalam menyetujui perjanjian internasional dan mengangkat pejabat. Pada DPR, yaitu mengusulkan undang-undang dan mewakili kepentingan rakyat. Next dong. Silakan dilanjut, Surya. Baik, selanjutnya ada perbandingan lembaga legislatif Indonesia dengan Amerika Serikat. Di Indonesia, MPR terbagi dari 2 lembaga. Yang pertama ada DPR, yang bertugas membuat undang-undang, mengawasi eksekutif, dan mengesahkan anggaran. Sedangkan di Amerika, Kongres terbagi dalam 2 kamar. Yang pertama ada Senat, yang berperan dalam menyetujui perjanjian internasional dan pengangkatan pejabat. Di Indonesia ada DPD, yang bertugas untuk memberikan pertimbangan atas undang-undang yang berhubungan dengan daerah. Sedangkan di Amerika ada DPR yang mengusulkan undang-undang dan mewakili kepentingan rakyat. Baik, saya lanjutkan kepada Naca. Baik, untuk perbandingan lembaga legislatif Indonesia dengan Inggris. Untuk di Indonesia, MPR terdiri dari 2 lembaga, yaitu DPR yang bertugas untuk membuat undang-undang, mengawasi eksekutif, dan mengesahkan anggaran. Dan juga ada DPD yang bertugas memberikan pertimbangan atas undang-undang yang berhubungan dengan daerah. Untuk di parlemen sendiri terdiri dari 2 kamar, yaitu House of Commons, memiliki kekuasaan utama dalam pembuatan undang-undang dan anggaran. House of Lords berfungsi sebagai kamar revisi, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk memblokir anggaran.
Selanjutnya, perbandingan lembaga legislatif Indonesia dengan Cina. MPR terdiri dari dua lembaga, yaitu satu DPR, bertugas membuat undang-undang, mengawasi eksekutif, dan mengesahkan anggaran. Untuk DPD memberikan pertimbangan atas undang-undang yang berhubungan dengan daerah. Selanjutnya yaitu Kongres Rakyat Nasional, lembaga legislatif tertinggi di Cina. Tugasnya yaitu membuat undang-undang, mengesahkan anggaran, dan mengawasi eksekutif. Namun kekuasaan lebih banyak dimiliki oleh Partai Komunis dan keputusan sering juga ditentukan sebelumnya. Oke, baik. Selanjutnya tentang kelemahan dan kelebihan lembaga kepresidenan dan MPR Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Cina. Yang pertama, kelemahan dan kelebihan lembaga kepresidenan di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Cina. Di Indonesia, kelebihannya adalah stabilitas eksekutif, menteri tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, dan masa jabatannya jelas. Sedangkan kelemahannya, pertanggungjawaban kurang jelas, dan pengawasan rakyat lemah. Lalu di Amerika Serikat, kelebihannya adalah pemisahan kekuasaan yang jelas, presiden memiliki kekuatan eksekutif yang signifikan. Sedangkan kelemahannya, potensi gridlock politik antara eksekutif dan legislatif. Lalu di Inggris, kelebihannya adalah responsif terhadap suara rakyat melalui parlemen. Sedangkan kelemahannya, yakni ketergantungan kabinet pada dukungan parlemen, resiko mosi tidak percaya. Dan yang terakhir di Cina, kelebihannya yakni keputusan cepat dan terpusat dalam partai, sementara kelemahannya adalah kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan lembaga MPR di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Cina. Di Indonesia memiliki kelebihan, MPR memiliki peran dalam memilih dan memberhentikan presiden serta menetapkan arahan pembangunan melalui garis besar haluan negara. Dan kelemahannya, kewenangan MPR berkurang pasca amandemen UUD 1945 mengurangi efektivitasnya dalam pengawasan eksekutif. Pada Amerika Serikat, memiliki kelebihan Kongres setara dengan MPR, memiliki kekuatan legislatif yang signifikan dan dapat mengawasi eksekutif dengan efektif. Kelemahan, terdapat potensi gridlock politik yang dapat menghambat proses legislasi. Pada Inggris, memiliki kelebihan parlemen yang berfungsi sebagai lembaga pengawas pemerintah yang kuat dengan kemampuan untuk mengajukan mosi tidak percaya. Kelemahan, ketergantungan pada dukungan parlemen dapat menyebabkan ketidakstabilan kabinet. Pada Cina, memiliki kelebihan, MPR memiliki kekuatan untuk meratifikasi keputusan partai, memungkinkan keputusan cepat dan terpusat. Memiliki kelemahan, kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri pemerintahan lembaga kepresidenan MPR Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Cina. Lanjut. Ciri-ciri sistem pemerintahan lembaga kepresidenan MPR dan MPR Indonesia. Kepresidenan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
kewenangan presiden atas pengangkatan dan pengeluaran menteri, presiden dan MPR berhubungan. Sistem pemerintahan Indonesia memiliki karakter campuran antara sistem presidensial dan parlemen. Sistem pemerintahan Indonesia menganut asas trias politika. Saya lanjutkan ke Naca. Baik, di sini ciri-ciri sistem pemerintahan lembaga kepresidenan dan MPR Amerika Serikat. Yang pertama adalah Amerika Serikat menggunakan sistem presidensial. Yang kedua, sistem pemerintahan AS menganut asas trias politika. Ketiga, Kongres Amerika Serikat terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, hubungan antara eksekutif dan legislatif diatur oleh sistem checks and balance. Yang kelima adalah Presiden Amerika Serikat dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sistem pemerintahan lembaga kepresidenan dan MPR Inggris. Sistem pemerintahan di Inggris adalah parlementer dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Ratu sebagai kepala negara simbolis. Legislatif terdiri dari dua kamar, House of Commons dan House of Lords. House of Commons memiliki kekuasaan legislatif utama, sementara House of Lords berfungsi sebagai kamar revisi. Struktur ini menciptakan keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta memastikan bahwa pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen dan pada gilirannya kepada rakyat. Next. Oke, baik. Materi yang terakhir yakni ciri-ciri sistem pemerintahan lembaga kepresidenan dan MPR di Cina. Sistem pemerintahan di Cina didasarkan pada prinsip sosialis dengan dominasi partai komunis. Presiden berfungsi sebagai kepala negara, tetapi kekuasaan eksekutif terkuat dipegang oleh sekretaris jenderal partai. Kongres Rakyat Nasional berfungsi sebagai lembaga legislatif, tetapi kekuasaan dan independensinya sangat terbatas karena semua keputusan strategis cenderung diambil oleh partai komunis. Struktur ini menciptakan sistem yang sangat terpusat dan tidak memberikan ruang bagi oposisi politik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Saya selaku moderator dan perwakilan kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami saat menjelaskan presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.